Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara pagi ini. Suatu kenikmatan yang agung manakala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan kehidupan dunia, kemudian kita mampu memanfaatkan kehidupan dunia ini dengan baik, dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam juga tercurah kepada pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kemarin, hari Senin yang lalu, kita sudah membicarakan tentang hal-hal yang harus kita lakukan, langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita akan menceritakan kembali teks biografi. Sekilas Pak Eko ulang kembali bahwasannya ketika kita akan menceritakan teks biografi ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Di antaranya memilih tokoh. Pilih tokoh yang layak untuk diteladani, itu yang menjadi poin penting dari kita memilih tokoh. Kemudian mendengarkan atau membaca teksnya hingga betul-betul memahami dan menguasainya. Dan apabila itu disampaikan dengan lisan, sampaikanlah dengan suara, lafal, dan intonasi yang jelas. Di situ disampaikan, kalian harus mampu menciptakan penggalan-penggalan cerita yang membuat penasaran pendengar. Caranya bagaimana? Kemarin sudah Pak Eko sampaikan, kalau seandainya itu film, yaitu biasanya untuk menciptakan penggalan-penggalan yang membuat orang penasaran itu dengan memenggalnya melalui iklan, kemudian episode berikutnya, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana ketika kita menceritakan kembali teks biografi, menceritakan kembali kepada seseorang, kita dituntut untuk bisa menciptakan penggalan-penggalan tersebut. Caranya bagaimana? Ya gampang. Kalian harus mampu untuk menggunakan, memanfaatkan situasi kondisi yang ada. Misalnya saja konkretnya di situ ketika kalian akan menceritakan kembali teks biografi, kalian di situ di sekelilingmu ada misalnya minuman dan lain sebagainya, makanan, kalian bisa memanfaatkan itu semua. Misalnya dengan menggunakan kalimat, baik, kemudian cerita ini akan berlangsung sangat seru. Terus lantas bagaimana kelanjutannya? Coba saya akan minum sebentar ya, nanti kita lanjutkan. Seperti itu. Itu salah satu cara untuk menciptakan penggalan-penggalan. Ekspresikan dengan mimik atau raut muka yang sesuai. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalau seandainya mereka orang yang kalian ceritakan kembali tersebut tidak bisa menguasai bahasa Indonesia, kalian harus bisa menggunakan bahasa-bahasa mereka, seperti itu. Tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian perhatikan pula penggunaan ejaan dan tanda baca. Kemudian yang terakhir melalui materi kita ini adalah menyunting teks biografi. Perhatikan kembali teks biografi yang telah Anda tuliskan pada tugas individu yang kelima. Ada sedikit contoh tapi tidak perlu kita laksanakan. Periksalah kesesuaian struktur atau urutan ceritanya beserta bahasa yang Anda gunakan dalam teks tersebut. Di dalam cerita yang Anda tuliskan itu mungkin saja ada sesuatu yang tidak tepat. Oleh karena itu, perbaikilah teks tersebut hingga menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Menyunting artinya memperbaiki dari kesalahan, Kemudian kegiatan menyunting itu kalian fokuskan pada hal-hal yang terkait dengan ini. Yang pertama,
apakah biografi yang Anda tuliskan itu sesuai dengan sumbernya atau ada faktanya. Karena yang namanya biografi itu harus sumbernya jelas, faktanya juga ada. Tidak hanya bersifat opini, tidak hanya bersifat opini, akan tetapi memiliki sumber dan fakta yang jelas. Apakah struktur teks biografi yang kalian tuliskan itu sudah lengkap? Apakah ada yang tidak penting atau berlebih-lebihan? Nah, ingat struktur teks biografi kemarin ada 3, ya. Ada satu bagian yang itu bersifat opsional. Nanti kalian buka kembali. Ada orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, kemudian reorientasi. Nah, suatu biografi itu minimalnya memuat 2 hal, ya, yaitu orientasi dan rangkaian kejadian. Sedang untuk reorientasi itu bersifat pilihan, ya, opsional. Kemudian untuk yang ketiga, apakah bahasa yang digunakan dalam cerita yang kalian tulis itu ada yang salah, baik itu dalam hal susunan kalimat, pilihan kata, atau ejaan atau tanda bacanya. Nah, kalau dalam hal ini terkait dengan ejaan, kalian harus mampu memperbaiki dari kesalahan-kesalahan itu berbekal dengan berbekal dengan pemahaman tentang ejaan. Dipelajari bisa bagaimana penulisan kata depan, bagaimana penulisan kata penghubung, dan lain sebagainya. Itu bekalnya ya dengan cara kalian mempelajari itu semua. Itu jadi untuk materi kita terkait dengan biografi ini sudah selesai. Kemudian pada pertemuan yang akan datang kita membahas tentang materi yang lain, insya Allah mungkin puisi atau apa itu. Nah, dan kita masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk sampai bisa menyelesaikan buku ini, ya. Kemudian saya ingatkan sekali lagi, setelah Pak Eko menyampaikan ini melalui classroom ini ternyata tidak direspon. Bagi kalian yang belum mengikuti penilaian tengah semester, ya, Pak Eko wajibkan agar kalian japri menghubungi Pak Eko secara pribadi melalui WA Pak Eko. Silahkan, kalau tidak ada yang tidak tahu tentang nomor Pak Eko, silahkan kalian menghubungi wali kelas kalian. Tanya nomor Pak Eko itu yang mana, ya. Jadi saya tunggu, masih Pak Eko beri kesempatan untuk kalian yang belum mengikuti penilaian tengah semester, ya, saya beri kesempatan sampai hari ini untuk menghubungi Pak Eko. Setelah itu tidak ada kesempatan yang berikutnya untuk kalian. Kalau kalian memang sengaja untuk tidak mengikuti, ya sudah, nanti nilai tetap kosong. Yang nantinya ketika kenaikan kelas, rapat kenaikan kelas, Pak Eko tidak bisa membantu dalam hal apapun terkait dengan penilaian, khususnya bahasa Indonesia. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya untuk penilaian mapel umum, ya, contohnya adalah bahasa Indonesia, nanti juga turut diperhitungkan di dalam proses kenaikan kelas. Jadi jangan main-main, ya, meskipun ini adalah ilmu umum, itu nanti akan berpengaruh juga terhadap kenaikan kelas. Kalau kalian tidak percaya, silahkan nanti kalian bisa tanya-tanya ke wali kelas kalian. Seperti itu. Itu ya, jadi materi terakhir kita terkait dengan biografi, yaitu menceritakan kembali teks biografi, ya. Menceritakan kembali teks biografi diawali dengan langkah-langkah penceritaan kembali, kemudian diakhiri dengan penyuntingan teks biografi. Mungkin itu yang bisa Pak Eko sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, karena materinya untuk biografi memang tinggal sedikit. Kalau nanti Pak Eko harus lanjutkan ke materi berikutnya, nanti terlalu panjang video ini. Itu kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.